Baik, kita mulai. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah ada yang join? Ini Pak Mas Priyo ya. Mas Priyo sudah join? Halo Mas Priyo, apa suara saya bisa terdengar dengan jelas? Halo, selamat sore Mas Priyo. Apa suara saya bisa terdengar dengan jelas? Sore, Pak. Ada suara sore Mas Priyo. Iya, Pak. Kita tunggu yang lain dulu atau kita mulai Mas Priyo? Belum dimulai nih, Pak. Ini belum, hampir saya mulai. Atau mungkin kita mulai dulu ya Mas Priyo sambil pintu yang lain. Iya, Ya. nggak apa-apa, Pak. Akhirnya dulu Iya, ya. iya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore Mas Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Ini web ketiga ya Mas ya. Jadi hari ini saya menyampaikan materi web terakhir untuk hari ini, hari Sabtu 7 Juni ya 2025. Jadi materi sudah saya upload di e-learning ya. Saya coba share screen ya. Saya terangkan dulu. Mas Priyo, apakah layar saya sudah terlihat dari sana? Apakah sudah terlihat Mas Priyo? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Sudah, Layarnya bisa berganti-ganti nggak Mas Priyo? Bisa berganti-ganti ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, ini saya slideshow dulu, ya, biar lebih besar. Jadi saya terangkan dulu beberapa materi ya berkaitan dengan penugasan ataupun materi yang sudah disampaikan. Ini saya slide. Nanti kalau ada suara atau slide yang tidak jelas, mohon disampaikan, Mas Theo. Jadi hari ini kita bahas tentang database MySQL, kanvas, dan animasi. Jadi materi ini sebenarnya sudah ada di dalam pertemuan-pertemuan yang sudah dilalui maupun tugas gitu ya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi ini. Nah, untuk tugas nampaknya tidak terlalu sulit untuk melakukan instalasi web server ya teman-teman ya. Jadi yang pertama disampaikan adalah tentunya untuk bisa membuat suatu web server kita harus menginstal softwarenya. Apalagi web server tersebut misalnya terkoneksi ke dalam service MySQL gitu ya, kita harus install dulu ya. Di sini kita gunakan SAM gitu ya. Jadi kalau untuk SAM-nya sendiri silahkan di-download dan disesuaikan dengan versi Windows atau macOS yang Anda punya di masing-masing komputer ya atau laptop ya. Nah, silahkan disesuaikan untuk versinya. Terus kemudian seperti biasa Anda lakukan double klik untuk exe-nya sehingga kemudian Anda install SAM ke dalam komputer Anda. Nah, ini ada beberapa step untuk melakukan instalasi. Anda klik next saja. Dan biasanya kalau tidak melakukan perubahan di folder, maka sistem SAM Anda akan ditanam di C, terus kemudian di folder SAM gitu ya. Terus di situ Anda bisa mendapati beberapa folder ya di dalam SAM ya. Terus di sini kita juga bisa mencari SAM control panelnya. Ya, nanti kalau sudah instalasi selesai, teman-teman tentunya bisa mengakses SAM control panel. Jadi dengan panel ini, teman-teman bisa mengaktifkan web server, di mana web servernya menggunakan Apache, ya, Apache web server. Terus kemudian untuk service database-nya nanti menggunakan MySQL, gitu ya. Jadi di situ ada tombol start, ya, baik di Apache ataupun MySQL, Anda bisa klik ya untuk bisa mengaktifkan panel tersebut sehingga nanti kalau sudah berhasil gitu ya nanti akan ada warna hijau ya, jadi akan ada warna hijau pada posisi Apache dan MySQL-nya. Terus langkah berikutnya Anda coba untuk cek di dalam web browser gitu ya apakah web server Anda sudah aktif atau belum gitu ya. Caranya adalah Anda masuk ke web browser, terus kemudian Anda ketikkan alamat http localhost gitu ya. Jika berhasil, maka nanti akan muncul di dashboard di dalam tampilan web browser itu
Kalau di sini saya menggunakan sum, berarti ada muncul tampilan sum Apache plus MariaDB plus PHP dan Perl gitu ya. Ini saya menggunakan versi 7.2.10 ya. Ini untuk versi dari sum yang saya install. Jadi tentunya teman-teman bisa mencoba nanti ya untuk mengaktifkan web server ataupun service MySQL-nya. Nah, terus kemudian berkaitan dengan tugas juga di situ, ya setelah Anda berhasil menginstall SAM control panel gitu ya, dan di langkah 1 ini kita akan membuat database gitu ya, tentunya Anda aktifkan dulu untuk web servernya. Di situ Apache sudah on ya, sudah aktif, ada warna hijau. Terus kemudian ada MySQL juga sudah diaktifkan servisnya. Ya, ketika kita sudah buka tadi localhost, ya nanti akan muncul SAM Apache MariaDB PHP Perl ini. Dan jika Anda perhatikan di sebelah kanan atas itu ada tulisan PHP MyAdmin. Jadi kita di dalam web browser ini menggunakan SAM, kita juga bisa mengakses ya untuk menu masuk ke dalam database MySQL gitu ya, dengan menggunakan PHP MyAdmin. Ya ini salah satunya, tidak hanya ini ya teman-teman, Anda bisa gunakan beberapa software yang lain ya, ada HDSQL ya, ada SQL Job dan seterusnya ya. Anda bisa gunakan software-software tersebut untuk bisa mengakses database Anda kalau sudah install SAM ini. Cuman ya jadi satu dengan sistem itu ya, maka kali ini saya gunakan PHP MyAdmin gitu ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini, kalau sudah diklik PHP MyAdmin ya, di situ akan muncul menu database ya, di mana secara default sebenarnya sudah ada database yang dibikin oleh sistem gitu ya, kecuali Anda sudah pernah membuat database sebelumnya gitu ya. Jadi pada layar PHP MyAdmin, di situ untuk membuat database baru tentunya kita tinggal masukkan saja nama DB atau database-nya gitu ya. Contoh misalnya di situ saya masukkan namanya DB penjualan gitu ya. Nah, DB penjualan, lalu saya klik tombol create ya, maka jika berhasil maka akan muncul di panel sebelah kiri database itu database baru namanya DB penjualan. Langkah berikutnya biasanya ketika database sudah berhasil dibuat, maka step berikutnya adalah Anda bisa membuat tabel gitu ya. Nah, untuk membuat tabel, contoh misalnya ini saya bikin tabel namanya supplier gitu ya. Ada supplier, di situ kita bisa memasukkan berapa jumlah field atau jumlah kolom yang kita bisa masukkan ke dalam ini ya, tabel supaya tadi. Contoh misalnya saya bikin 4 ya, 4 field atau 4 kolom, maka saya masukkan angka 4, terus kemudian di sebelah kanan bawah itu ada menu atau tombol namanya go gitu ya. Itu bisa Anda klik tombol go. Nah, terus kemudian Anda akan masuk ke dalam struktur field ya, yang ada di dalam PHP MyAdmin. Di situ contoh misalnya ada 4 kolom, maka saya masukkan ID supplier, ID sub gitu ya. Itu saya buat integer ya, terus kemudian di situ artinya saya centang itu auto increment ya teman-teman, artinya dia akan bertambah secara otomatis gitu ya kalau di CCP dengan rekod baru nanti. Nah, di situ contoh saya juga bikin ada kolom namanya nama, alamat, telepon gitu ya, masing-masing tipe datanya varchar ya dengan panjang yang sudah saya sesuaikan gitu ya. Ya, ini ada isi tentunya untuk strukturnya ya, struktur yang ada di dalam tabel Anda itu nanti akan dibikin seperti apa ya. Terus langkah terakhir di bawah kanan itu ya, biasanya akan ada tombol yang namanya save untuk menyimpan struktur yang sudah Anda bikin di dalam tabel supplier ini. Nah, sehingga ketika sudah di save gitu ya, sudah disimpan, maka jika berhasil akan ditampilkan struktur dari tabel supplier. Contoh misalnya di sini saya tadi masukkan kolom ID sub, nama, alamat telepon, maka di situ akan terbentuk ya struktur fieldnya ya. Nah, dan jika Anda ingin memasukkan datanya atau menginput datanya secara manual gitu ya, kita bisa gunakan tombol yang namanya insert. Jadi kalau Anda perhatikan di atas tengah gitu ya, ada tampilan tombol yang namanya insert gitu ya. Anda bisa klik tombol insert ya, sekaligus Anda bisa memasukkan ya
nilai-nilai dari rekodnya gitu ya. Jadi kalau di situ di supplier saya kosongi karena auto increment dia akan bertambah sendiri ya. Terus kemudian namanya Eko Jalan Bima misalnya Semarang gitu ya. Nah, Anda tinggal klik tombol go, maka nanti akan menyisipkan data ke dalam tabel supplier secara langsung. Anda contoh misalnya ini saya bikin 2 record ya. Di sini ada datanya Eko sama Joko itu kan. Saya insert ya, berhasil semuanya. Dan ketika saya mau melihat datanya itu tampilannya seperti apa, recordnya, saya tinggal klik tombol yang namanya rows gitu ya. Jadi di dalam PHP My Admin juga tersedia tombol yang namanya browse gitu ya. Jadi kalau kita klik browse gitu ya, maka akan tampil susunan record seperti yang di bawah ini ya tampilannya teman-teman. Nah, Anda bisa menyisipkan berapapun record yang ada gitu ya. Jadi Anda bisa sisipkan kalau di dalam soal di tugas ya, tugas 3 itu Anda diminta misalnya 5 gitu ya, ya tinggal Anda sisipkan aja secara manual bisa melalui tampilan di PHP My Admin gitu ya. Jadi tampilan di PHP My Admin itu Anda bisa memasukkan datanya lewat sini ya. Jadi itu tampilannya. Terus kemudian berikutnya ini secara manual ya teman-teman ya. Artinya jika kita mau secara otomatis tentunya harusnya kita buatin UI-nya atau user interface-nya gitu ya dengan menggunakan pemrograman misalnya HTML atau PHP atau Vue.js gitu ya. Nah, ini berikut ini contoh ya, nanti Anda praktekkan sendiri ya. Jika nanti masih ada waktu, Anda tentunya bisa mencoba. Ini ada contoh kita membuat database dan tabel sudah, terus kemudian kita coba untuk menampilkan data tapi dari script ya atau dari program aplikasi ya. Ada beberapa langkah. Yang pertama kita bisa buat API di PHP untuk mengambil data dari MySQL atau kita bikin scriptnya di PHP. Terus kemudian yang kedua kita atau di sini kita bikin backend-nya ya, yang nomor 1 itu ya kita bikin backend-nya untuk mengambil data. Terus yang front-end-nya kita bisa gunakan HTML dengan Vue.js untuk menampilkan data yang diambil dari API PHP tadi gitu ya. Ini langkah-langkah sederhananya. Kalau scriptingnya sendiri ini contoh ya teman-teman ya. Jadi ini contoh, cuma ini bukan data supplier kebetulan ya. Ini data yang lain. Oh, ini data supplier juga ya. Saya buat kemarin data supplier juga. Jadi Anda lihat di situ untuk API dari PHP gitu ya. Kita bikin ya koneksinya dulu di situ. Ya, di situ mungkin sudah pernah Anda baca di dalam buku modul ya, bahwa kita bisa membuat koneksi ke database MySQL dengan mengidentifikasi atau mendefinisikan ada server name, username, password, sama database name gitu ya. Jadi di situ contoh misalnya server name-nya kita pakai localhost ya, terus kemudian username biasanya kalau di MySQL itu usernya root biasanya, passwordnya kalau belum Anda ganti gitu ya itu biasanya kosong passwordnya. Sedangkan database name ini menyesuaikan nama database yang barusan kita buat tadi. Contoh misalnya kita bikin tadi namanya DB penjualan gitu ya. Terus kemudian kita membuat koneksinya ya, di situ ada $ton untuk membuat koneksinya untuk menyambungkan koneksi ke database MySQL tentunya. Terus script berikutnya di situ ada script untuk mengecek koneksi, apakah koneksi berhasil disambungkan ke dalam MySQL. Jika gagal nanti akan ada connection error ya, atau connection fail ya. Nanti akan ada komentar atau notifikasi koneksi tidak berhasil gitu ya. Jika berhasil, nanti dia akan melanjutkan dengan identifikasi variabel SQL dia untuk mengidentifikasi atau membuat variabel dengan nama SQL yang fungsinya untuk mengambil data dari tabel supplier. Di situ biasanya pakai SQL ya, select income from supplier ya. Ini Anda sesuaikan dengan nama tabel Anda. Ya, contoh misalnya saya menggunakan supplier ya. Terus dibikin koneksi query-nya, dieksekusi ya. Jika berhasil, ya dia akan melakukan looping. Ya, di sini dia mengidentifikasi atau membaca struktur record yang ada di dalam tabel supplier.
Terus kemudian dia akan melakukan looping, ya, karena mungkin datanya lebih dari satu ya, dia akan looping datanya, ya. Terus kemudian dia akan ditampilkan. Ya, ini untuk ngambil API dari PHP. Sedangkan untuk front end-nya hanya bikin HTML gitu ya. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan ke browser gitu ya. Jadi kita bisa membuat script Vue.js ini untuk mengambil data yang sudah diambil dari API PHP tadi. Ya, jadi ya ini normal saja ya, seperti yang kalian buat kemarin itu ya. Cuman di sini di dalam body dia sudah mulai membuat struktur. Nah, ini agak nggak nyambung teman-teman ya. Kalau tadi supplier, kalau ini contoh lain ya. Jadi di sini ada ID, name, email, ini ada 3 kolom kalau di sini. Ya, nanti Anda sesuaikan dengan kolom di masing-masing tabel. Ya, terus kemudian dia tampilkan datanya yang diperoleh. Ya, terus di sini juga kalau Anda perhatikan dia mengambil get data .php. Jadi nanti untuk yang pertama ini tadi, untuk yang backend tadi itu Anda ambil ya, atau Anda simpan namanya get data .php ini ya, namanya get data .php, supaya nanti di dalam front end ini dia diambil datanya ya. Jadi get data .php akan diambil dan dia akan ditampilkan ke browser ya. Juga sudah ada yang mencobanya ya untuk menampilkan data. Jadi di dalam tugas Anda juga sudah untuk membuat database, terus kemudian membuat tabel, dan Anda juga sudah berusaha untuk membuat script ya untuk menampilkan data di dalam tabel yang sudah Anda buat tadi ya. Nah ini ya, nanti silahkan dicoba. Itu yang pertama teman-teman, yaitu untuk materi database dan tabel. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Priyo? Aman ya Mas Priyo ya? Bisa memahami Mas Priyo? Aman ya? Mas Priyo kemarin katanya sudah mulai belajar ya? Nampaknya ya Mas Priyo? Oh betul? Berarti yang belum Pak, belum. Lalu nanti malam. Coba ya Mas Priyo ya. Penting terkendali ya. Aman ya? Ya Pak. Oke, siap. Kita lanjut ya Mas Priyo ya. Oke, selanjutnya kanvas. Ya Pak. Nah, ini juga merupakan materi yang ada di dalam pertemuan sebelum membuat tugas gitu ya. Ada materi yang namanya kanvas gitu ya. Jadi kanvas ini apa? Intinya kanvas ini di dalam HTML5 ini elemen yang dipergunakan atau diperkenalkan untuk memungkinkan kita bisa menggambar grafis dinamis dalam halaman web gitu ya. Jadi nanti yang digunakan adalah elemen yang namanya kanvas gitu ya. Kita dapat menggambar macam-macam gitu ya. Kita contohnya bisa menggambar tampilan gambar ya, image gitu ya. Kita juga bisa menampilkan grafik ya, terus kemudian animasi gitu ya, dan efek visual lainnya gitu ya, langsung di browser tanpa plugin tambahan. Jadi kalau kita tahu dulu ketika sebelum yang namanya HTML5 gitu ya, untuk bisa menampilkan apa ya, animasi ya, terus grafis dan lain sebagainya, kita membutuhkan plugin tambahan ya, contoh misalnya Flash gitu ya. Nah sekarang di dalam HTML5 kita bisa langsung mengeksekusinya melalui script gitu ya. Jadi kita tidak usah menginstal plugin tambahan seperti Flash dan lain sebagainya gitu ya. Ini contoh dari materi kanvas. Jadi contohnya sebenarnya cukup sederhana ya. Di kanvas ini kita bisa mengidentifikasi ya dengan meng-create ya, di dalam style itu ada kanvas gitu ya, ada apa namanya, ada suatu tampilan baru untuk script ya dengan menggunakan kanvas ya. Kita bisa identifikasi ya, border misalnya di situ ada kotaknya gitu ya, ada tampilannya 1 pixel ya, terus kemudian solid ya, warnanya apa misalnya di situ warnanya hitam gitu kan, berarti garis tepinya juga akan berwarna hitam gitu ya. Terus kemudian berikutnya lanjut ke tampilan yang ada di situ untuk mencetak tulisan pengenalan HTML5 Canvas gitu. Pengenalan HTML5 Canvas di sini Anda bisa lihat untuk tampilan ini tentunya karena header ya di dalam body satu yang akan ditampilkan di browser gitu ya. Terus kemudian
Di situ di kanvas ini juga akan diidentifikasi di HTML bodinya, width-nya, ya, width bar-nya berapa dan tingginya berapa, ini kita bisa langsung atur di dalam body, gitu ya. Dan kita juga bisa langsung sisipkan di bawahnya script, ya, untuk mendapatkan referensi ke elemen kanvasnya. Ya, contoh di situ misalnya kita gunakan warna pewarnaan, terus juga kita bisa tentukan titik koordinat dari tampilan, misalnya kita akan bentuk sebuah objek persegi panjang gitu ya di dalam tampilan ini, maka kita bisa mengidentifikasi mulai dari titik ya, titik-titik koordinatnya ya, dari contoh misalnya di situ 50,50, 300, 100 itu menunjukkan titik koordinat ya, yang merupakan X, Y, lebar dan tinggi gitu ya. Jadi kalau Anda ingin mengubah sumbu X, Y-nya ya kurang lebar atau kurang tinggi atau kurang luas gitu ya, Anda bisa geser nilai-nilai pada fill range yang ada di situ. Ya, sedangkan fill style di situ akan menunjukkan pewarnaan, di mana kita bisa gunakan warna orange gitu ya. Jadi ketika ini kita eksekusi nanti kanvas ini, maka kira-kira tampilannya akan ada seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Ya, ini ada yang 5 berupa kanvas gitu ya. Nah, terus kemudian objek yang lain ketika kita bisa menggunakan multimedia di dalam web ini, kita juga bisa menggunakan transition. Ya, ada di materi juga di sana, ada materi transition untuk Vue.js. Kita bisa menggunakan transition ini yang memungkinkan kita untuk memberikan efek animasi atau transisi dalam suatu elemen objek ya atau komponen ya, bisa ditambahkan, dihapus atau diperbarui dalam istilahnya DOM. DOM itu adalah dokumen objek model. Vue.js ini ternyata menyediakan sistem transisi yang kuat dan mudah digunakan gitu ya, yang memungkinkan kita ini bisa menangani berbagai macam animasi ya dengan cara deklaratif gitu ya, dan terintegrasi langsung ke dalam frameworknya. Ini untuk keistimewaan atau keunggulan dari transition ini ya. Dalam prakteknya kita bisa menggunakan tags yang namanya transition di situ ya, untuk istilahnya membungkus elemen atau kontrol dalam transisi ini. Dengan cara ini kita bisa mengontrol perilaku ya, atau sifat dari animasi dalam elemen ini ya, termasuk kalau kita mau keluar atau mau diperbarui. Nah, contohnya misalnya ya, kita bikin dalam suatu script ya untuk transition, ini di dalam materi juga ada ya, kita bisa mengidentifikasi untuk transitionnya di situ ya dengan style ya yang kita tentukan dari awal ya. Di situ box berarti kotak ya, terus kemudian jadi di situ yang pertama itu nanti kotak, kira-kira warnanya biru gitu ya. Terus kemudian ukurannya juga sudah ada, tinggi dan lebarnya di situ. Terus kemudian box aktif di situ kita transisi dengan warna merah ya, dimana di situ nanti akan menimbulkan efek animasi kotaknya ini bergerak ke sebelah kanan. Itu ya, itu kita identifikasi. Terus kemudian di dalam body ya, ini kita tinggal memanggil ya untuk transisi yang bersangkutan, sehingga nanti kalau transisi ini dijalankan itu ya, maka ya kira-kira nanti kita ada tampilan seperti yang di depan ini ya. Jadi yang awalnya nanti transisinya ada kotak warna biru di atas tombol terapkan transisi ini ya. Ini kalau diklik, jadi dia eventnya akan berlangsung ketika Anda sudah klik atau on-klik pada terapkan transisi itu ya. Jadi ketika Anda klik terapkan transisi, maka nanti dia akan masuk ke layar berikutnya. Mungkin bisa saya berikan contoh secara langsung di dalam aplikasi ya. Saya bikinnya kemarin. Nah, ini ada transisi. Ya, kalau yang kanvas tadi simple ya teman-teman ya, ini menggambar kanvas gitu aja ya. Jadi ini ketika kita jalankan atau putaran ya, nah, nanti kita hanya akan menampilkan efek dari sebuah kanvas seperti ini ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada tulisan untuk leadernya, terus kemudian ada pembentukan kotak 4 persegi panjang warna hitam dan kita tempatkan kotak berwarna orange ya di
tengahnya, atau ini posisinya juga bisa Anda ubah-ubah sesuai dengan koordinatnya yang sudah ditetapkan tadi ya, baik tinggi, lebar, X ataupun Y-nya, titiknya, ya bisa ubah-ubah dari sini. Ya, ini untuk yang kanvas ya. Sedangkan untuk yang transisi, ya, itu seperti ini ya script-nya, seperti yang tadi ya. Kita bisa gunakan efek transisi yang ada di sini, ya, menurut script tadi. Kalau dieksekusi tentunya, nah kita akan lihat, nah ini tampilannya seperti ini. Ya, ini ada warna biru kan. Untuk yang di atas tadi pembentukan kotak warna biru sesuai dengan pixel dan koordinatnya tadi. Ya, ada tombol di bawahnya. Ini terapkan transisi gitu ya misalnya. Jadi kalau saya klik terapkan transisi, Anda bisa melihat ada efek pergeseran dari kiri ke sebelah kanan. Nah, ya kan? Jadi akan sekarang bergeser ke kanan dan transisinya kotaknya akan menjadi warna merah misalnya. Dari warna biru ke warna merah. Nah ini contoh, ya contoh di dalam materi transisi, sehingga dia bisa bertransisi atau berpindah, jadi sebenarnya tidak hanya ke sebelah kanan saja, tapi Anda bisa tentukan koordinatnya, bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan gitu ya. Ini contohnya misalnya kita bikin yang ke sebelah kanan, itu ya untuk tampilannya. Ya, lanjut ke slide, gitu ya. Materi berikutnya setelah transisi, ya, maka kita juga bisa berinteraksi dengan materi yang lain. Nah, ini ada tampilannya tadi sama seperti itu. Terus kemudian Vue.js juga memungkinkan adanya feature atau fitur animasi. Ya, jadi fitur animasi pada Vue.js ini merupakan fitur yang memungkinkan kita untuk memberikan efek animasi dan transisi yang lebih kompleks pada elemen atau suatu komponen. Nah, Vue.js ini mendukung animasi melalui CSS dan JavaScript hooks, gitu ya. Dan tentunya menawarkan kelebihan dalam bentuk fleksibilitas untuk membuat animasi lebih interaktif dan dinamis, gitu ya. Nah, ini ada contoh dalam script juga untuk animasi, ya. Kalau di dalam animasi ini kita bisa lihat di sini, ya, kita akan animasikan sebuah gambar, ya. Jadi Anda ambil dulu gambar, ya. Terus kemudian kalau dalam hal ini saya gunakan yang bawah ini, ya, SRC-nya. Coba Anda lihat di sini ada api.png, ya. Saya menggunakan gambar api, ya. Ini yang saya letakkan di dalam folder Vue.js saya, ya. Artinya dia akan dieksekusi secara langsung gambar ini. Dan dia akan dianimasikan, gitu ya. Jadi dia animasinya nanti api ini seolah-olah akan terbalik, gitu ya. Nah, ini nanti scriptnya seperti ini, ya sama, ya teman-teman ya. Jadi dia mengambil animasinya dari script juga, ya. Dan ini kalau misalnya dianimasikan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini sudah saya bikin animasinya. Nah, ini scriptnya ya, nanti bisa Anda coba setelah ini ya. Untuk yang transition, animation ini bisa dicoba karena tidak begitu kompleks ya, dia hanya menentukan efek-efeknya saja dan gambarnya. Nah, ini gambar yang tadi saya sebutkan, ada api.png ini, ya, jadi saya memiliki gambar. Ini ketika saya jalankan, gitu ya, teman-teman ya, itu nanti tampilannya ya awalnya gambar statis seperti ini, dan ketika di sini ada tombol atau istilahnya event, namanya terapkan animasi, ya, nanti gambar ini seolah-olah dia akan teranimasi, gitu ya, dengan efek pergerakannya. Jadi ketika saya klik terapkan animasi, nah dia akan seperti terbalik ya, seperti itu ya. Jadi ketika diterapkan animasi di dalam gambar ini atau di dalam script ini, ya, dia akan seolah-olah memberikan efek terbalik nih apinya. Nah ini nanti teman-teman bisa coba dengan gambar yang lain ya. Nah, bisa saya klik ya. Ya, dia akan teranimasi. Ya, ini contoh sederhana teman-teman, Anda bisa kembangkan dengan contoh-contoh lain yang tentunya lebih kompleks ya di dalam aplikasi. Nah, ini animasi, skripnya juga tapi sudah saya sertakan di dalam presentasi ya. Nah, ini hasilnya seperti tadi, hasil
animasinya, ya, seperti apa namanya, api, ya namanya api ya, berarti dia akan memvisualisasikan dengan gambar api dan dia akan beranimasi. Ya. Nah, itu materinya. Oke, itu materinya saya stop sharing dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Di sini masih Mas Priyo ya? Apakah sudah ada tambahan yang lain? Baru Mas, oh sudah aja. Iya Pak, baru kita. Oh baru saya dengan Mas Priyo apa nih? Mana Pak? Kita berdua ya. Mas Priyo ada juga yang di anu kemarin ya, di web 2 ada ya Mas Priyo ya kemarin ya? Oh iya, ini Mas Priyo ini teman Iya, sekolah. iya. Mas Priyo kemarin untuk tugas dari bulan ini nilainya apa sudah bisa dilihat ya Mas Priyo ya? Sudah ya? Nilainya lumayan bagus kan Mas Priyo? Sudah Pak. Alhamdulillah bagus ya. Iya, karena saya Iya, alhamdulillah. pekerjaannya ya memang ya pekerjaannya sendiri yang terlihat Mas Priyo. Jadi kalau itu dikerjakan sendiri atau melalui orang itu misalnya kan kemarin saya lihat karyanya Mas Priyo ya nampaknya dikerjakan sendiri. Mas Priyo kemarin dari mana ya lupa aku Mas? Dari Mas? Oh iya dari Kudus ya. Kudus Pak. Betul, yang dari Kudus. Betul. Yang dari SMK itu ya Mas ya? Dulu ya Mas ya? Apa kemarin? Iya, selamat ya. Ya, betul. Ya, Guru Pak. Mas Priyo ya. Jadi terima kasih saya juga ditemani sore hari ini. Padahal sudah saya warning lewat ini ya, lewat WA, terus kemudian lewat notifikasi di e-learning juga ya Mas Priyo ya. Oke. Iya Pak. Ya, Mungkin efek jelang akhir. panjang juga ya Mas Priyo ya. Jadi teman-teman yang masih di luar kota atau Mas Priyo ini Iya. keluar kota atau nggak jalan-jalan nih Mas Priyo? Di kota saja. Enggak Pak, tapi ya paling di sekitar sini aja Pak. Iya, itu saja. Oke, Mas Priyo apakah ada pertanyaan untuk materinya? Untuk pertanyaan sepertinya aman Pak. Cuman mau tanya untuk habis ini kan ada obat Pak. Oh, Mas Priyo kalau Isi-isinya Mas. itu saya kan ini baru pertama nih ngajar di Universitas Terbuka nih untuk semester ini kan Mas Priyo. Oh iya. Tapi nanti saya kurang tahu kalau biasanya pembelajarannya itu offline juga ya atau online semua Mas? Kalau yang untuk pemrograman kayak gini. Pemrograman gue belum tahu Pak, jadwalnya belum. Kemana? Ya, karena kan saya ini pendamping, Iya Pak, saya pendamping. kan untuk web, gitu ya, untuk tutorial web ya, di khusus untuk pendamping nih. Kalau menurut saya Mas, yang keluar adalah yang pertama tentunya ini ya, untuk pembentukan script dasar di HTML gitu yang biasa nggak kerjakan ya. Terus kemudian di CSS gitu ya, jadi permainan kombinasi antara HTML dan CSS gitu ya. Itu nampaknya juga akan keluar. Terus kemudian kan setelah itu Anda naik lagi ke JavaScript ya, atau ke Vue.js ya. Jadi itu Anda hafalkan atau Anda pahami strukturnya gitu ya. Dan jika nanti mungkin sesuai perkiraan saya gitu ya Mas Priyo, mungkin untuk database dan tabel dan cara mengaksesnya ke dalam browser ini mungkin akan keluar, Mas Priyo. Saya kurang tahu gimana? Yang tugas 3 ini Pak? Iya, seperti tugas 3. Cuma tugas 3 itu seperti tugas 3 spesifik ya, Mas Priyo. Tugas 3 itu kan nampaknya cuma membuat database dan tabel ya. Padahal itu itu kan terlalu gampang itu. Ya kan harusnya ada ini kan perintah untuk bisa CRUD-nya itu loh, create, update sama delete itu loh. Ya kan? Itu diajarkan di kelas nggak Mas Priyo? Iya. Ada di custom project Itu ya? ada di custom project. Di custom project ya? Iya, ada. Ada ya? Pasti itu juga ya custom Iya, project. di semester ini ada. Oh iya. Berarti kalau itu menguasai nggak aman Mas Priyo nampaknya?
Iya. Iya. Berarti ya, seperti itu ya. Gimana Mas? Kalau saya, misalnya itu tadi kemarin kayak ada yang bilang kalau pembukaan berbasis web ini nanti isai. Teori ya, Mas ya. Teori. Iya. Iya. Iya, Cuma kan kan persiapan satu ujiannya. Ujiannya nanti itu Pak, kalau di kursus itu nanti ke kayak gedung sekolah di sana. Ya, tapi pakai komputer, cuman nanti katanya tuh ada lembar jawab pas, jadi kita tulis. Nah, Mas Pian selama ini kuliah yang pemrograman web yang offline berarti ada? Selama ini memang untuk UASnya itu offline Pak, ke gedung sekolah. Sama buku. Buku ya? Buku. Adalah kan saya memang buku. Jadi ini agak terlambat ya titik bukunya. Baru datang kemarin bukunya pemrograman berbasis web ini. Cuman ketika saya buka bukunya sebenarnya materinya sudah disajikan sama dengan yang di e-learning. Nah di situ kan juga ada tesnya ya, Mas Rio ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini ada tesnya juga kan. Nah ini contoh misalnya di sini ada multiple choice, itu tuh Mas ya. Nah, tes formatif ya. Tes formatif ini kan masing-masing ada ini, Mas Rio. Nah, nampaknya Anda juga belajar di situ deh, Mas. Jadi untuk beberapa tes formatif yang ada di situ coba dibuka-buka lagi, ya dipelajari lagi. Karena kalau modelnya multiple choice, ya kalau menurut dari perkataan Anda tadi ini memungkinkan. Karena kan di situ secara offline nanti. Jadi Anda bisa bagikan lembar jawab, terus Anda bisa langsung menjawab langsung baik multiple choice atau esai. Bisa terjadi itu Mas, ya. Kalau di pemrograman berbasis desktop yang semester kemarin, kita untuk mengerjakan, jadi nanti ada script potong-potongan gitu Pak, nanti kita tinggal isi aja. Tapi itu ya. Semoga sih sama. Manual ya, artinya tidak menghadap komputer ya. Artinya hanya lembar jawab itu aja kan. Enggak ada. Kita tulis. Yes. Tapi untuk soalnya jadi komputer Pak. Cuman kita mengerjakan itu pakai lembar. itu ya berarti ya. Oke, baik. Iya. Iya. Menjadi langsung atau kelihatan hasilnya ya Mas ya. Iya. Ya memang akhirnya benar. Kembali ke pemahaman Mas Rio. Jadi malah justru lebih sulit kalau tes seperti itu harusnya karena Anda tidak bisa melihat hasilnya secara langsung kalau dieksekusi gitu toh. Jadi Anda harus membayangkan kira-kira skripnya nanti diisi oleh skrip apa gitu toh Mas Rio. Begitu. Ya sesuai pemahaman. Sesuai pemahaman. Skrip itu gitu ya. Tapi ya tampaknya benar yang Anda sampaikan, berarti kemungkinan besar tesnya tidak akan seperti itu sih. Berarti lebih ke arah pemahaman itu. Kenapa tadi saya sampaikan ada konstruksi dari skrip untuk baik untuk HTML, CSS ataupun Vue.js kan Anda sebaiknya menguasai gitu, Mas Rio. Itu kan? Sehingga nanti ketika Anda diuji di UASnya, nanti ya sudah ngerti konstruksinya. Jadi tinggal nanti logiknya seperti apa itu kan di dalam program tersebut. Itu kan ya, Mas Rio ya. Ya. Oke. Mas Rio, ini masih ada waktu biar kita bisa menuruti aturan dari Universitas Terbuka. Saya tadi sudah menjelaskan untuk materi. Coba Mas Rio mungkin bisa coba dulu untuk yang tadi ya, ada transisi, ada animasi gitu ya Mas. Ya, syukur anunya jadi boleh dikonsultasikan Mas. Skripnya yang tadi untuk mengakses database. Cuman kalau belum ya masih ada waktu sampai Senin ya, Mas Rio ya. Pokoknya biasanya tanggal 9 ya, Senin ya. Nah itu jangan sampai. Senin. Tadi saya lihat di sistem itu baru 4 orang Mas yang mengumpulkan. Ya, jadi hanya tadi ya dari 20 itu. Oh, dari 20. Iya, ini efek berpanjang jadi kita liburan dulu nih nomornya. Ya, ini maksudnya di rumah atau di
Iya. Keluar rumah ya. Tapi Di rumah pakai HP. orang tua, Pak. Oh, pakai HP. Oh, ada Enggak, Pak. Pakai HP, Pak, ini. di situ, Mas. Oh, berarti nggak bisa nyoba ya? Enggak ada, Pak. Iya, 30 Halo, menit. masih berapa menit, Pak? Atau rumahnya dekat apa jauh? Masih 30 menit lagi. Masih ya, dari rumah orang tua. Jauh. Wah, Nah, Anda paling ya ambil. sekitar 30 menit. Tinggi ya. Iya. Apa lanjut ke penjelasan itu, Pak? Yang Iya. masih ada aktivitas tertentu yang terakhir. Terakhir itu kan cuma nampaknya yang Aktivitas 15. yang aktivitas belajar terakhir itu nampaknya sampai mana ya? Sampai ke 14 ya? Anda total sampai berapa, Mas Rio? 14. 15. Tadi pagi saya lihat ya, 15 ya. Iya, sama 15, Pak. Jadi total di daftar project tadi beda ya? Kalau yang di pemrograman berbasis desktop apakah juga 15? Saya kok lupa. Nah, ini kalau untuk yang 15 ini sebenarnya mendukung data sebelumnya sih, Mas. Ya, kalau saya lihat di materinya UT ini, yang terakhir ini, dia cuma teoritis mengenai database gitu kan. Jadi apa itu database gitu kan. Jadi di sini dia disimpan di elektronik ya, di dalam sistem komputer. Nah, terus kemudian di sini tadi sebenarnya sudah cukup terkait dari apa yang saya jelaskan tadi ya, dari awal ya. Jadi kita pakai kan MySQL. Kalau Mas Rio perintah SQL sudah pernah diterangkan sebelumnya dalam basis data? Ya. Di basis data. Jadi kan sudah ya. Ada ya dulu yang perintah insert, update, delete, select gitu ya. Sudah ya, Mas Ria ya. Jadi kan ini dalam pemrograman web ini kan dia mengimplementasikan ya teori-teori yang sudah kita dapat di mata kuliah sebelumnya. Contoh misalnya di sini SQL itu berarti seharusnya dulu Anda sudah dapat teori atau praktek basis data gitu ya, di mana kita bisa mendefinisikan perintah SQL. Ya, perintah SQL ini kan ada macam-macam itu. Contoh kalau dalam case yang kita buat hari ini tadi perintah untuk menampilkan data kan, jadi kita pakai select bintang from supplier gitu kan. Contohnya misalnya menampilkan keseluruhan data supplier dari tabel supplier gitu ya. Terus kemudian ada perintah insert. Ya, insert ini bagian dari CAQD ya, untuk create ya, masukkan tadi read, update, delete gitu ya. Terus kemudian untuk yang create ini berarti kita juga bisa menggunakan perintah insert gitu ya, untuk memasukkan data baru ke dalam kolom ya, tabel-tabel record di database tabel gitu kan. Terus kemudian kan ada perintah update ya, update ini kita juga bisa mengupdate data ya, delete, menghapus data ya. Sedangkan MySQL dan PHP ini kan peranannya cukup berbeda. Kalau MySQL ini kan memang sebagai database atau tempat penyimpanan data yang nanti kita aktifkan gitu ya. Sedangkan di PHP ini kan scriptingnya nanti kita bisa padukan dengan VJS ataupun HTML gitu ya. Kalau PHP ini kalau di dalam contoh saya tadi dia berperan sebagai backend ya, jadi dia mengambil koneksi, terus kemudian membuat koneksi, terus dia mengambil data dari tabel ya. Sedangkan HTML ya atau VJS nanti bisa berperan sebagai front end ya kan. Jadi di front end ini ya nanti tampilan yang akan ditampilkan di dalam web browser ya. Di dalam web browser ini nanti tampilannya seperti apa, kita bisa gunakan front end dengan menggunakan HTML atau Vue.js gitu ya. Sedangkan Apache web server ini lebih ke arah web servernya kan kita pakai standar ya, kita pakai SAM, di dalamnya ada Apache gitu kan, Apache web server ya. Ini fungsinya ya menyambungkan ini ya, koneksi ya, dan
membuat komputer atau laptop kita berperan sebagai web server begitu kan, sehingga kita bisa jalankan dengan perintah http localhost tadi, kita bisa gunakan perintah atau kita bisa memerintahkan komputer kita dengan aplikasi web server ini untuk berperan sebagai web server gitu ya. Nah, jadi kalau ini sih hanya materi singkat itu ya. Kalau di dalam buku ini kita bisa buka Mas Rio itu ya. Ini ada di modul 9 namanya. Jadi di modul 9 itu ada database dan praktikum ya. Nah, database dan praktikum di sini kan ada macam-macam nih Mas Rio ya. Ada untuk pembuatan database. Ya, tadi langkah-langkahnya seperti yang saya temukan itu. Ini kebetulan menggunakan PHP API juga sama teman-teman nih. Terus kemudian tentang SQL juga ada nih. Ya, ada di situ. Ya, terus kemudian ada pembuatan scriptnya nih. Ya, pembuatan scriptnya ya untuk menyisipkan data baru. Ya, untuk mengupdate data juga ada nih. Ya, bahkan sampai untuk menghapus data. Ya, nah ini pada kegiatan belajar 1 pada modul 9. Ya, ini materinya adalah tentang database. Nah, itu sama untuk yang praktikum 15 itu intinya di situ pasti ya. Jadi saya lihat juga di buku ini kebanyakan contoh script ya. Jadi nampaknya juga harus dicoba kalau ada waktu gitu ya. Terus kemudian yang paling penting memang Astrio ini menghafalkan atau memahami fundamentalnya nampaknya. Karena saya lihat di sini ada contoh-contoh soal ya. Contoh-contoh soal ini kan kalau yang tadi Anda sampaikan berarti kan kita tidak menghadapi komputer untuk ngakses gitu ya. Kita mungkin menghadapi komputer untuk bisa melihat atau mendownload soalnya gitu ya. Jadi memang nampaknya Mas Rio harus memahami ini ya, apa namanya, media di masing-masing materi ini. Ya, bisa jadi nanti yang muncul di situ ya seperti yang saya sampaikan tadi, hanya berupa potongan-potongan script dan Anda diminta untuk melengkapi. Atau di situ mungkin ada multiple choice soal dan Anda diminta untuk memilih hasil dari eksekusi script tadi. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Jadi kan Anda harus paham untuk materinya seperti apa. Namanya begitu, Mas Tio, untuk materi database dan kita lihat dari modul ya, karena modul ini di pertemuan materi inisialisasi yang ke-15 ini ya hanya merupakan teori database dan kalau di buku tadi ada di materi belajar 9 ya tadi ya untuk bisa memahami scriptnya secara lengkap. Nah ini juga tidak ada aktivitas belajar yang lain Mas. Sama tanya Pak. Ya Mas Tio. Tugas 3. Kembali ke tugas 3 Pak. Kita itu perlu pakai koneksi .php untuk mengoneksikan aplikasi PHP dengan database. Saya lihat ya Mas Tio. Soalnya ini kan kayaknya tugasnya kan hanya membuat tabel gitu. Yang tadi ya, perlu apa tidak perlu sampaikan ya di dalam tugas gitu ya. Itu kan tadi kita bisa melihat untuk tugasnya sendiri sebenarnya di situ ini ya Mas ya. Sebentar. Kemarin tugasnya di aktivitas belajar berapa ya? 12 ya? 12 atau nah ini ya. Nah ini ya, kalau kita lihat di sini di tugasnya, nah ini ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau yang di sini sebenarnya tugasnya cuma membuat menginstall saham, ya kan? Terus kemudian mengaktifkan web server nama service MySQL tadi, ya. Terus kemudian Anda diharapkan untuk membuat database namanya pendidikan, ya. Terus tabelnya mahasiswa.
ya. Terus setelah itu Anda memasukkan info report toh, dimensi, ya. Terus kemudian, ya sebetulnya berhenti sampai Iya. situ. Cuman kalau saya lihat di teman Anda, Mas Rio tadi, ini misalnya saya melihat ini ya tugasnya ya di masing-masing teman ya. Itu bentar, ada yang melakukan scripting, tapi namanya ada yang Assalamualaikum warahmatullahi nah, tapi nampaknya juga ada yang hanya sampai berhenti di praktek saja, Mas Rio, dan pakai. Assalamualaikum Itu ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rio ya. Tapi Nama ada saya juga temannya yang Mas. mengumpulkan sampai scripting. Contoh misalnya Mas Rustamar sama si Mas Faisal ini, ya dia mengumpulkan sampai scripting, ya. Tapi scriptingnya cuma menampilkan dari tabel saja, Mas Rio ya. Cuma menampilkan saja, bukan Oh, yang itu ya. tapi ada yang dua orang yang lain ini itu hanya sampai administrasi database, Mas Rio. Hanya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. karena memang kalau membaca dari definisi tugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di pertemuan ke-12, nampaknya ya hanya disuruh untuk membuat database dan tabel saja dan memasukkan datanya kan. Itu kan Mas Rio, jadi monggo terserah Mas Rio. Mau bagaimana kalau misalnya Mas Rio sampai ke pembikinan database dan tabel, mengisi datanya juga bisa. Oke, andaikan masih ada waktu, Anda mau scripting sampai menampilkan datanya, itu aja juga boleh. Makanya tadi di materi juga saya tambahkan untuk materi untuk menampilkan datanya. Gitu ya. Tapi monggo silahkan, di buku juga ada saya lihat untuk scripting menampilkan data juga ada ya, saling dan coba saja namanya. Begitu Mas Rio, jelas ya? Ya. Jelas ya. Ya, monggo masih ada waktu. Berapa hari nih? 2 hari. Sampai Senin ya. Senin jam berapa itu? Jam 9. Oh, nanti malam. Insya Allah nanti malam. Dan mengisi datanya apa sih Mas Rio? Nanti paling nanti malam juga selesai itu. Dan bisa direkod gitu ya. Jadi kalau masih ada waktu sampai jam Kemarin sih sudah beberapa kali dicoba, tapi sudah. cuman belum saya rekod. Cuman coba dulu. Tabel ya, menampilkan tabel ya tadi ya. Tabel Pak. Oh ya wes bagus sudah siap itu Mas Rio ya. Cuman kemarin pengen tak buat apa namanya, backgroundnya itu tak buat kasih gambar, kasih gambar background malah nggak keluar. Mungkin terlewat atau ada yang gambarnya yang belum bisa tertampil, tapi itu minor sih Mas. Ya sebenarnya transaksinya jalan sih. Itu kan hanya list saja untuk penambahan penampilan saja. Kalau saya sih yang penting scriptnya jalan, dia sudah bisa tersambung dan sudah bisa mengakses datanya cukup loh, gitu ya, sudah bagus hasilnya. Begitu Mas Rio. Ya, jadi untuk penugasan tidak ada pertanyaan ya. Oke ya Mas Rio ya. Ya, oke ya. Nah itu karena mungkin ini beberapa ya Mas Rio dan teman-teman semuanya yang sempat melihat rekaman ini nanti ya. Jadi saya menghimbau lagi sekarang masih ada waktu 2 hari. Ya, kalau nggak salah tanggal 9 itu Anda harus mengumpulkan tugas dan Anda itu dinyatakan lulus di dalam materi untuk online ini di program berbasis web ini jika hanya 3 tugas tersebut dikumpulkan. Gitu ya. Kalau ada salah satu tugas saja yang tidak terkumpul, mungkin Anda akan dianggap fail atau gagal ya. Gitu ya. Maka saya himbau semuanya yang nanti juga melihat video ini yang saya share nanti di YouTube ya dan di link e-learning bahwa tugasnya dikumpulkan sebelum maksimal Senin kan berapa itu tanggal 9 ya namanya ya Senin tanggal 9 tolong benar-benar sebelum deadline data tugas benar-benar dikumpulkan supaya saja saya bisa melakukan grading ya supaya saya bisa menilai langsung nilai kalian teman-teman. Mohon jika ada yang bertanya, Anda bisa sampaikan ke grup WhatsApp yang kemarin sudah saya buat juga. Ya, tapi bertanya segera ya teman-teman ya. Jangan pas tugas sudah selesai baru bertanya pengumpulan tugas ya, karena nanti benar-benar waktunya tidak bisa kita panjang. Ya.
Begitu, Mas Priyo? Ya, mungkin ya karena Ya, Pak. cuma ada saja ini pesertanya dan saya pikir Anda juga sudah cukup jelas ya Mas ya. Itu maka saya akhiri dulu saja perjumpaan Ya, Pak. kita Jelas. sore ini. Silahkan melanjutkan aktivitas dan tolong dikerjakan sekali lagi tugasnya dengan baik ya. Dan saya tunggu hasilnya ya. Dan jika ada kesulitan silahkan di WhatsApp seperti biasanya di grup. Terima kasih. Demikian Mas Rio. Saya tutup ya Mas Rio untuk tugas kita pada sore hari ini. Terima kasih atas Ya, Pak. kedatangannya Ya, Pak. sekali lagi dan perhatiannya. Teman-teman yang lain silahkan dipahami materi yang ada di web ini. Sampai bertemu di lain waktu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.